Film ini menceritakan tentang romansa terlarang berbalut fantasi dan misteri. Dua anak yatim piatu yang saling membenci kembali dipertemukan ketika sebuah keluarga mengadopsi mereka. Ini adalah Tears Smith. Film ini dibuka dengan memperkenalkan Nika. Di usianya yang masih belia, dia sudah kehilangan orang tuanya karena kecelakaan mobil. Akibatnya dia dibawa ke panti asuhan yang ia sebut sebagai kuburan, di mana dia bertemu dengan ibu pimpinan kejam bernama Margaret yang memperkenalkannya pada 3 aturan: tata tertib, hormat, dan patuh. Saat Margaret meminta barang pribadinya, ia menolak melepas kalung kupu-kupu tersebut karena itu pemberian ibunya. Akibatnya, Margaret meminta anak yatim kesayangannya Rigel untuk mengambilnya. Saat Nika menangis, Margaret menegaskan jika menangis tidak akan mengembalikan apa yang telah hilang. Setelah itu, Adeline membawa Nika menuju kamarnya dan sejak saat itu mereka menjadi sahabat. Setelah berumur 17 tahun, Nika akhirnya diadopsi oleh keluarga Milligan. Pasangan bernama Morgan Milligan dan Anna Milligan. Sebelum bertemu dengan orang tua angkatnya, Nika menitipkan tikus kesayangannya kepada Adeline dan berjanji akan mengunjunginya suatu saat nanti. Sebelum beranjak pergi, pasangan tersebut tiba-tiba mendengar Rigel bermain piano yang mengingatkan mereka pada kematian putranya Alan. Meskipun diperingatkan oleh Margaret jika Rigel adalah anak yang bermasalah, namun mereka akhirnya memutuskan untuk mengadopsinya. Setiba mereka di rumah, Norman menunjukkan Rigel piano, sementara Anna membawa Nika ke kamar. Setelah meminum obat penenang, Rigel yang murung menyimpan kotak kecil ke dalam sorok. Tiba-tiba, Nika memasuki kamarnya dan meminta bekerja sama agar adopsi berhasil. Sebagai tanggapan, Rigel meminta dia untuk menjauh jika ingin semua berjalan dengan baik. Saat makan malam, Norman bertanya apakah mereka akur di panti asuhan. Nika berbohong dan mengatakan mereka hampir seperti saudara. Selagi Nika melanjutkan cerita, tiba-tiba Rigel menyentuh pahanya, membuatnya merasa tidak nyaman dan pergi ke kamar mandi. Di sana Nika merasa tidak nyaman dengan sentuhan yang dilakukan Rigel tadi. Tiba-tiba Rigel muncul dari belakang dan menasihatinya agar tidak lari lebih awal. Sebagai respon, Nika menuduh dan meminta agar dia menjauh. Sifat Rigel mengingatkannya akan Tears Smith, karakter dari legenda yang diceritakan di kuburan. Ceritanya tentang dunia di mana orang-orang hilang akal sehat, jadi mereka mencari juru air mata, sosok menakutkan yang memberikan mereka tangisan untuk membantu meringankan rasa sakit dan penderitaan. Di malam hari saat tidur, Nika memimpikan saat-saat menyedihkan ketika dia berada di kuburan. Dia ingat saat dia curhat pada Adeline, menceritakan keraguannya tentang kisah Tears Smith, percaya itu hanya bualan Margaret, agar mereka tidak merasakan apapun. Pembicaraan mereka tiba-tiba terputus ketika Peter memasuki ruangan yang mengumumkan bahwa Rigel sakit. Ketika anak-anak memeriksanya, mereka menemukan jika Margaret sangat menyayangi Rigel, sesuatu yang tidak didapatkan oleh anak-anak lainnya. Tiba-tiba mimpi itu berubah, dia melihat dirinya terikat dan kemudian terbangun. Di pagi itu, Rigel dan Nika memulai hari baru mereka dengan pergi sekolah. Saat keduanya menyeberangi jalan, Rigel berusaha menarik Nika ketika dia melihat mobil melaju kencang. Pada hari pertama sekolah, Nika berteman dengan Billy dan juga sahabat pangnya Mickey. Berbanding terbalik dengan Rigel, ia malah berkelahi dengan siswa bernama Phelps ketika mendengar rencana mesumnya untuk mendekati Nika. Guru sains bernama Kirill segera datang untuk mengakhiri pertengkaran itu. Di malam harinya, Anna bertanya tentang Rigel yang tidak ikut makan malam. Alih-alih membicarakan kejadian di sekolah, Nika berujar mungkin Rigel sedang kelelahan. Kemudian Nika menemukan Rigel di dapur yang sedang mengoleskan es pada memar di wajahnya. Penasaran, Nika bertanya kenapa Rigel mau diadopsi untuk kali ini. Terlebih dia selalu menolak semua pasangan yang ingin mengadopsinya. Rigel mengatakan itu bukan keputusannya dan meminta Nika untuk pergi. Keesokan paginya, Anna menyuruh Nika membawa pakaian Rigel ke kamarnya. Melihat kamar kosong, Nika berusaha membuka sorok karena penasaran apa yang disimpan Rigel. Namun, Rigel segera tiba dan mengingatkannya tentang peringatan untuk tidak pergi ke kamarnya. Segera setelah itu, Rigel bertanya kepadanya bagaimana dia bisa menganggapnya sebagai Tears Smith. Nika mulai gemetar, mengakui bahwa dia tidak tahu apa yang dia inginkan darinya. Menyadari keinginan Nika untuk hidup seperti dongeng yang sempurna, Rigel berpendapat jika cerita tersebut tidak akan berakhir bahagia karena mereka sudah rusak. Sebagai respon, Nika menjelaskan jika mereka sudah tidak berada di kuburan lagi dan hal-hal tersebut telah berubah. Keesokan paginya di sekolah, Lionel mencoba mendekati Nika, di mana hal itu membuat Rigel kesal dan menatapnya. Sepulang sekolah, keluarga Milligan membawa mereka ke pusat kota untuk membeli pakaian. Tiba-tiba, Anna melihat gaun indah dan mengajak Nika untuk mencobanya. Anna kemudian memuji Nika setelah mengenakan gaun tersebut dan membiarkannya mencari ikat pinggang.
Saat dia mencoba membuka pakaiannya, sebuah tangan misterius kemudian menurunkan resleting gaunnya. Namun ketika dia berbalik, dia terkejut melihat tidak ada seorang pun di sana. Anna segera kembali dan mengikatkan ikat pinggang pada gaun Nika. Namun hal tersebut malah membuat Nika trauma, yang membuat keluarga Milligan dan Rigel khawatir. Pada saat itu, pandangan Nika kabur dan teringat bagaimana Margaret memanfaatkan ketakutan anak-anak yatim. Nika yang takut gelap kembali dihukum dengan dijebloskan ke ruangan gelap. Dia diikat di tempat tidur dengan ikat pinggang dan ditinggalkan sendirian. Di momen itu, ia merasa tenang ketika seseorang yang dikiranya Adeline memegang tangannya. Beberapa hari kemudian, Nika akhirnya pulih dari serangan panik. Sebelum pergi sekolah, dia pergi ke rumah kaca Anna, di mana Anna meminta dia untuk menceritakan semua hal yang mengganggunya. Di sekolah, Nika mengetahui jika hari ini adalah perayaan bunga, yang menurut Billy adalah hari di mana siswa secara acak memberikan bunga kepada siapapun yang mereka inginkan. Mickey menemukan bunga di lokernya, sementara Billy menemukan mawar putih, sama seperti tahun lalu. Saat Nika membuka lokernya, ia terkejut melihat bunga mawar hitam yang melambangkan obsesi tentang cinta. Nika kemudian bergegas pulang untuk bertemu Rigel dengan asumsi jika bunga itu dari dia. Tapi karena tidak bisa mengendalikan emosinya, dia mendorong Nika ke tempat tidur dan mencoba menciumnya. Tiba-tiba mereka terganggu ketika Anna menelepon Nika dan mengatakan bahwa ada seseorang yang menunggunya di luar. Dia kemudian menemukan Lionel yang ingin mengembalikan bukunya. Ketika mereka pergi, Lionel memandang ke jendela Rigel dan melihatnya menatap mereka dengan wajah yang tidak senang. Setelah mengajak Nika makan es krim, segera setelah itu Lionel membawa Nika pulang dan berusaha untuk menciumnya. Nika berusaha menolak, mengatakan dia harus masuk dan berjanji akan menemuinya besok. Saat memasuki rumah, dia melihat Rigel menangkap kupu-kupu dan melepaskannya. Melihat ini, dia mulai berpikir bahwa mungkin Rigel bukan orang yang buruk. Dia berusaha untuk menerimanya. Tiba-tiba Rigel sakit kepala dan Nika harus merawatnya. Dia berharap suatu hari nanti akan mengerti dengan sikap Rigel, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa dia membuat jantungnya berdebar, tidak seperti biasanya. Saat makan malam, Nika menerima pesan video dari Lionel bahwa Rigel telah memukulnya tanpa alasan. Ketika Rigel pulang, Nika bertanya tentang kejadian itu, tetapi Rigel meminta untuk bertanya saja pada Lionel. Bingung dan marah, dia mendorongnya ke dinding dan bertanya kenapa Rigel sangat membencinya. Rigel hanya mengatakan jika dia adalah juru air matanya. Nika tiba-tiba menyadari bahwa dia demam, jadi dia segera membawanya ke kamar untuk dirawat. Sementara itu, Anna dan Norman menghadiri pertemuan bisnis dan terjebak macet karena hujan lebat. Anna yang khawatir kemudian menelepon Nika, memberitahunya bahwa Rigel demam, namun meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Nika kemudian melepas pakaian basah Rigel dan membantunya meminum obat. Tak lama kemudian, Rigel menyarankan agar dia menemaninya, menyebabkan momen fisik di antara keduanya. Mereka memiliki hubungan yang rumit, bahkan ketika berada di kuburan. Pada hari pertama Nika di panti asuhan, Rigel menyimpan kalungnya di dalam kaleng. Rigel sebenarnya menyukai Nika, tetapi ketika Nika mencoba berteman dengannya, dia berusaha untuk menunjukkan perasaan benci dan meminta dia untuk pergi. Ketika Margaret memergoki Nika berbicara dengan anak kesayangannya, dia menariknya pergi dan berencana untuk menghukumnya. Untuk menghentikannya, Rigel sengaja melukai dirinya sendiri untuk menarik perhatian Margaret. Saat Adeline menyadari perbuatannya, Rigel mengaku memiliki perasaan terhadapnya, namun dia berpura-pura membencinya karena Margaret mungkin akan membuatnya lebih menderita. Keesokan paginya, Nika terbangun diikuti oleh Rigel yang tidak ingin melepaskannya. Terlepas dari itu, remaja tersebut akhirnya melepaskannya karena keluarga Milligan baru tiba di rumah, memberitahu mereka jika demam Rigel telah mereda. Kembali ke kamarnya, Nika menerima telepon dari Lionel, namun menolak menjawabnya. Karena kejadian tersebut, dia mulai menghindarinya di sekolah dan hanya menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Hari itu, Nika belajar pelajaran tambahan di bidang sains bersama Mickey dan Billy. Setelah dari toilet, dia melihat Mickey mencium Billy yang sedang tidur. Untuk menjelaskan tindakannya, Mickey mengaku menyukai Billy, dan dialah yang memberi mawar putih setiap tahun kepadanya. Saat Nika meminta dia untuk mengungkapkan perasaannya, Mickey ragu karena takut persahabatannya hancur. Setelah kembali ke rumah untuk merayakan ulang tahun Rigel, Nika bertemu teman Anna bernama Alma dan putrinya Asia, yang dengan judes bertanya mengapa dia tinggal di panti asuhan sampai berusia 16 tahun. Tiba-tiba, bel berbunyi dan ketika Nika membuka pintu, ia terkejut melihat sahabatnya Adeline sudah berada di sana. Tak lama kemudian, Anna membawakan kue dan mengaku meski Rigel tidak menyukai ulang tahun, ia tetap ingin merayakannya karena ia dan Norman akan mengadopsinya secara resmi.
Tetapi, Asia yang merupakan mantan pacar Alan tidak setuju, karena menurutnya pasangan tersebut berusaha melupakan kematian anak mereka. Anna membela jika dia masih mengingatnya, tetapi hanya ingin melanjutkan hidup. Sesaat kemudian, Adeline menasihati Nika agar tidak ikut campur dalam masalah mereka. Tetapi Nika merasa tidak cocok dengan keluarga barunya. Dia takut jika keluarga Milligan tahu dan menganggap dia jelek dan hancur. Adeline kemudian mengungkit teman panti asuhan mereka bernama Peter yang berpikir mereka harus menuntut Margaret. Meskipun Nika menolak karena takut, Adeline mengingatkan jika kesaksiannya penting karena dialah yang paling menderita. Di luar, Adeline berbicara dengan Rigel yang mengaku dia ada di sana hanya karena ingin bersama Nika. Namun, dia tahu bahwa Nika selalu menginginkan sebuah keluarga dan dia tidak ingin mengambil hal itu darinya. Malam itu, Nika mendekati Rigel dan meminta maaf karena tidak memberinya hadiah. Ketika dia mengatakan itu tidak masalah, Nika menawarkan untuk memberikan apapun yang dia inginkan. Dia kemudian mencoba menciumnya, tetapi momen mereka tiba-tiba diganggu oleh Belle. Saat Nika memeriksanya, ternyata itu adalah Lionel yang cemburu jika Nika dekat dengan Rigel. Ketika dia meminta Lionel untuk pergi, dia malah menarik dan mencoba menciumnya, tapi Nika menarik diri dan kembali ke rumah. Saat Nika menyebut jika dia ingin bersama Rigel, anehnya dia malah meminta Nika untuk mundur. Ketika Nika merasa bahagia di dekat Rigel, dia mengaku bahwa itu nanti hanya akan lebih menyakitinya. Oleh karena itu, Rigel berbicara dengan Anna keesokan paginya dan memberitahukan keputusannya untuk menolak adopsi. Sementara itu, Nika menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Billy mengungkapkan bahwa Phelps mengaku sebagai pemberi mawar anonimnya. Mendengar hal tersebut, Mickey menyela dan mengakui bahwa dialah yang setiap tahun memberikan mawar itu. Malam itu Nika menghadiri pesta dansa sekolah. Pertama-tama dia menghampiri Billy yang tampak lebih baikan setelah peristiwa di rumah sebelumnya. Kemudian Lionel menghampiri Nika, meminta maaf atas kejadian sebelumnya, dan mengajaknya berdansa sebagai kesepakatan damai. Sementara itu, Rigel mulai mengemasi barang-barangnya setelah ia berbicara dengan Anna. Sebagai perpisahan, dia meninggalkan kotak kecil di sorok kamarnya untuk Nika. Namun saat dia berada di jembatan, Rigel memutuskan untuk berbalik dan pergi ke sekolah. Saat berdansa, Nika merasa pusing dan Lionel menyarankannya ke tempat yang sepi. Dia membawanya ke ruang kelas kosong di mana dia mencoba memanfaatkannya. Untungnya, Rigel datang tepat waktu untuk menghajar Lionel, menyebabkan dia melarikan diri. Akhirnya Nika dan Rigel mengakui perasaan mereka satu sama lain yang mengarah pada momen romantik dan juga intim. Kemudian, keduanya meninggalkan sekolah dan secara tak terduga bertemu dengan Lionel di jembatan. Siswa tersebut mengancam akan mengekspos hubungan mereka karena melihat Rigel sebagai saudara perempuannya Nika. Marah, Lionel masuk ke dalam mobil dan melaju untuk mengejar mereka, yang membuat keduanya melompat dari jembatan. Keesokan paginya, Nika bangun dan menemukan Adeline, memberitahunya bahwa mereka dibawa ke rumah sakit setelah mengalami kecelakaan serius. Pada saat itulah, Nika akhirnya teringat bahwa Rigel pernah memegang tangannya saat dia dihukum di dalam ruangan yang gelap. Segera Nika mengetahui dari dokter bahwa Rigel sedang koma. Ia menderita kanker neurinoma di otaknya. Anna kemudian memberitahunya bahwa Rigel menolak adopsi tersebut, jadi dia terpaksa mengembalikannya ke Margaret. Kemudian, Anna memberikan sebuah kotak kecil tempat dia menemukan kalung kupu-kupu miliknya. Sadar bahwa Rigel benar-benar peduli padanya, Nika memohon agar diizinkan bertemu dengannya. Di sana ia bertemu dengan Margaret, yang menuduhnya karena hanya menghancurkan kehidupan Rigel. Untuk membantu Rigel membebaskan diri dari Margaret, remaja tersebut akhirnya setuju untuk menuntutnya. Namun selama persidangan, Peter yang ketakutan malah menyangkal semua tuduhan yang dialamatkan ke Margaret. Ketika Nika bersaksi keesokan harinya, pengacara mengajukan pertanyaan tentang mengapa Rigel menolak adopsi dan malah kembali ke panti asuhan yang keras. Sebagai tanggapan, Nika menjelaskan bahwa Rigel adalah anak kesayangan Margaret. Selain mengakui perasaannya terhadap Rigel, Nika menuturkan bahwa Rigel juga membenci Margaret. Mendengar hal tersebut, pengacara mengancam dan menuduhnya karena sangat membenci Margaret. Nika merasa tidak nyaman, lalu pergi ke kamar mandi berusaha menenangkan diri. Ketika dia melihat ke cermin, dia melihat dirinya yang lebih muda balas menatapnya. Anna segera tiba dan menasihatinya untuk tidak menyerah. Setelah merasa lebih baik, Nika terus bersaksi, menjelaskan bahwa dia menyebut panti asuhan mereka sebagai kuburan, dan mengungkapkan bahwa mereka disiksa setiap hari.
Rigel menyaksikan semua itu karena dia tidak dapat membantu. Nika menyalahkan Margaret karena meyakinkan Rachel untuk menjadi monster tidak berperasaan. Ia menekankan bahwa sesama anak yatim piatu tahu bagaimana memberi dan menerima kasih sayang. Dia juga berbicara mewakili orang lain yang takut dan terlalu takut untuk berbicara menentangnya. Setelah kesaksian itu, orang-orang mulai membela Nika dan yakin jika Margaret bersalah. Kemudian, dia segera mengunjungi Rigel yang tak sadarkan diri, memberitahunya bahwa mereka memenangkan kasus tersebut, dan Margaret tidak dapat menyakiti mereka lagi. Saat air matanya mengalir di wajah, Nika memanggilnya juru air matanya dan mengatakan bahwa dia mencintainya lebih dari apapun. Tiba-tiba Rigel terbangun dan menatapnya dengan air mata berlinang. Memikirkan semua ini, Nika menyadari bahwa sejak mereka bertemu di panti asuhan, dia selalu ada untuknya dan melindunginya. Tahun-tahun berlalu dan keduanya akhirnya terbebas dari cengkraman masa lalu yang kelam. Nika menyadari bahwa dongeng sebenarnya ada di hati manusia ketika dia dan Rigel menemukan kebahagiaan dalam membesarkan putri mereka.